Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Habibullah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Quran dan Hadis. Dalam video kali ini saya akan memaparkan isi dari artikel yang telah saya tulis untuk memenuhi tugas akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Dharma Prayoga dengan NIM 1860405253319 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1H. Artikel yang saya tulis dengan judul Urgensi Ilmu Munasabah dalam Membangun Koherensi Makna Al-Quran dengan analisis teoritis dan aplikatif. Dalam studi tafsir modern, ilmu munasabah menempati posisi yang luar biasa penting. Ia membantu kita melihat bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar kumpulan ayat yang terpisah-pisah, tetapi sebuah bangunan makna yang saling terhubung. Setiap ayat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari alur besar pesan ilahi. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa memahami hubungan antar ayat inilah yang membuat bacaan kita jauh lebih utuh, mendalam, dan tidak terpecah-pecah. Para peneliti seperti Abdullah Daras, Hakim, dan lain-lain, dan para mufasir kontemporer menemukan bahwa Al-Quran memiliki kohesi internal yang sangat kuat. Ada hubungan horizontal antara ayat, hubungan vertikal antara awal hingga akhir surah, dan jaringan makna yang terus mengalir. Ketika kaitan ini dipahami, pesan moral, teologis, dan argumentatif dalam Al-Quran muncul dengan urutan yang logis dan terarah. Inilah yang menjadikan Al-Quran tidak hanya indah secara bahasa, tetapi juga konsisten secara struktur. Munasabah tidak berdiri pada satu bentuk saja. Ia bisa berupa hubungan antara kata dengan kata, antara ayat dengan ayat, hingga hubungan besar antara satu surah dengan surah lainnya. Masing-masing tingkatan ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki arsitektur makna yang sangat tertata. Ada keselarasan bahasa, kesinambungan tema, penguatan argumen, hingga hubungan sebab akibat yang menjadikan Al-Quran terasa seperti satu dialog panjang yang saling menyempurnakan. Namun, para ahli juga menemukan problem metodologis yang wajib diperhatikan. Beberapa mufasir terkadang memaksakan hubungan ayat yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Hal ini muncul karena belum adanya standar metodologis yang tegas tentang bagaimana hubungan itu harus ditentukan. Ketika subjektivitas terlalu besar, penafsiran bisa kehilangan pijakan ilmiahnya. Karena itu, penelitian modern mendesak perlunya kerangka metodologi munasabah yang lebih ketat, lebih terukur, dan lebih konsisten. Untuk menghasilkan munasabah yang valid secara ilmiah, penafsiran harus memperhatikan analisis bahasa, konteks sejarah, struktur tema, serta kesinambungan logis dalam ayat maupun surah. Pendekatan tematik modern seperti tafsir maudhu'i menegaskan bahwa hubungan antar ayat harus diteliti secara objektif, bukan sekedar asumsi atau dugaan. Dengan penguatan teori seperti ini, munasabah bisa menjadi fondasi tafsir yang lebih solid. Adapun aplikasi munasabah dalam memahami koherensi makna, ketika diterapkan, ia membuat struktur Al-Quran menjadi sangat jelas. Ayat-ayat yang tampaknya berbeda dapat dipahami dengan alur yang sama. Tema besar seperti penciptaan, hukum, sosial, akhlak, dan ketuhanan ternyata saling berkelindan secara harmonis. Dalam pendidikan, pendekatan ini bahkan membantu siswa memahami Al-Quran bukan sebagai potong-potongan informasi, tetapi sebagai kesatuan utuh yang berpikir sistematis. Di era sekarang, umat Islam menghadapi isu-isu sosial, ilmiah, dan etika yang kompleks. Munasabah memberikan ruang untuk membaca Al-Quran secara lebih responsif dan relevan dengan konteks zaman. Kohesi makna yang dibangun melalui munasabah membuat pesan Al-Quran dapat ditarik ke ranah sosial modern dengan tetap menjaga keutuhan maknanya. Itulah sebabnya metode ini semakin penting untuk tafsir tematik, tafsir ilmiah, hingga pendekatan
hermeneutik modern. Secara keseluruhan, ilmu munasabah adalah jembatan penting antara struktur Al-Quran yang mendalam dengan tuntunan intelektual masyarakat modern. Ia memastikan bahwa Al-Quran tetap koheren, terhubung dan mudah dipahami tanpa kehilangan kedalaman spiritual maupun ilmiahnya. Meski masih memiliki kekurangan dalam sisi metodologi, penelitian lanjutan akan terus membuka ruang baru agar konsep munasabah semakin integratif, menghubungkan teori klasik dengan pendekatan kontemporer, termasuk dengan teknologi digital di masa depan. Baik, itu tadi pemaparan dari isi jurnal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila jurnal masih belum sempurna. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.